pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mubarok. Saya adalah guru biologi di SMA Ma'arif Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Selasa 13 Juni 2023 pada mata pelajaran biologi kelas 11 IPA, materi struktur sel dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat, kemudian berguna untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bu Lali akan absen dulu ya. Kelas 11 IPA 1. Alisa Mutiasari, Aprilia Lestari, mana? Ivana Rahmanullah, Putri Vika, Umi Nabila Zahra. Karena semuanya ya. Hari ini sudah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Semangat ya? Semangat? Semangat. Biar lebih semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Baik. Sekarang biar lebih santai dulu ya. Nanti Bu Lali akan tunjuk kalian, yang bagian ditunjuk nanti harus menyebutkan nama makanan ya. Setiap siswa nama makannya harus berbeda-beda, tidak boleh sama. Kalau sama harus diganti yang belum ada. Paham? Mulai dari mie, bakso, apa? Mie ayam, burger, kebab, somai, panas, Pizza.
Tepuk tangan. Baik. Dari ini kita akan belajar tentang struktur sel dan fungsinya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama. Di hari ini kita akan belajar tentang tujuan belajarnya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kalian harus mampu mengidentifikasi ketika ada suatu sel, apakah itu sel termasuk sel prokaryotik ataupun sel eukaryotik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian utama penyusun sel beserta fungsinya. Ya. Jadi di dalam sel itu terdiri ada bagian-bagian utama yang menyusun sel, kemudian nanti kalian harus mampu mengidentifikasi dan menyebutkan apa saja fungsi-fungsi dari bagian sel. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai struktur sel dan fungsinya. Jadi nanti kalian harus berdiskusi secara berkelompok, kemudian hasil diskusinya kalian presentasikan di depan kelas. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Berhubungan dengan sel. Kalau kemarin di kelas 10 kalian sudah belajar tentang materi yang namanya virus. Ya. Sekarang boleh bertanya, apakah virus termasuk makhluk hidup? Tidak. Makhluk hidup atau tidak? Tidak. Kenapa virus tidak disebut sebagai makhluk hidup? Karena tidak mempunyai komponen-komponen pemeriksaan. Karena virus tidak memiliki komponen-komponen yang ada di dalam sel. Selain itu, ada lagi? Kalau kalian masih ingat, apakah virus punya ciri-ciri seperti makhluk hidup? Semuanya butuh nutrisi? Tidak? Tidak. Nah, sedangkan sel butuh nutrisi dan ciri-ciri yang seperti yang ada pada makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Ya. Berarti akan memperlihatkan gambar untuk supaya orientasi masalah terhadap materi yang akan kita bahas hari ini. Berapa ini? Bakso. Dan apa saja komponen yang ada di dalam bakso sehingga di situ disebut sebagai makanan bakso. Yang pertama ada apa saja? Bakso. Ada bakso. Mie. Ada minyak. Ada pangsitnya. Terus sayurannya, kemudian ada apa? Terus ada kuahnya ya? Ada. Kalau komplit itu baru disebut sebagai bakso. Ya. Sekarang yang kedua, apa ini? Seger. Siang-siang ini enaknya makan es buah ya? Ya. Komponen apa saja yang ada di dalam es buah? Buah. Buah-buahan isinya apa saja kalau di dalam es buah? Nanas, semangka, Apa? semangka, Semangka. stroberi, Melon. stroberi, Terus apa lagi? pepaya, Pepaya. Selain buah-buahan ada apa lagi supaya lebih segar? sirup, Sirup. susu,
air, Biar dingin, es batu, itu yang paling bikin seger. itu baru disebut sebagai es Buah. es buah. Es buah ya. Ini siang-siang udah ada yang mau kasih. Sekarang gambar yang ketiga. Nah ini apa ini? Bahasa ini apa ini? Gambar Sel. Kenapa kalian bisa tahu kalau itu adalah sel? Apa saja komponennya? Di dalam sel ada apa saja? Nukleus, Yang sampai sudah pernah kan? Ada lisosom, nukleus, ada lisosom, mitokondria, dan Golgi, retikulum endoplasma, endoplasma dan lain. Jadi hampir sama dengan tadi ya, semangkuk bakso dengan semangkuk es buah yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang kemudian dari komponen-komponen tersebut menjadi kesatuan yang kalau pada bakso dan es buah itu kesatuan yang nikmat untuk dikonsumsi atau kita makan. Pada sel itu ada komponen-komponen yang di dalamnya organel-organelnya itu saling memiliki fungsi yang setiap komponennya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apa saja fungsinya dari masing-masing komponen tersebut? Nah, yang akan dipelajari kita pada hari ini adalah ya. Nah, pada pembelajaran hari ini Kak Bulali akan membagi kelompok. Kemarin Bulali sudah bagi kelompok kalian ya menjadi 5 kelompok. Masih ingat ya? Nah, silakan nanti kalian berkelompok pada kelompoknya masing-masing. Silakan berkelompok dulu pada kelompoknya masing-masing, nanti diterangkan apa yang semuanya silakan. Mohon perhatikan sebentar ya. Nah, ini nanti Bu Lali nanti akan membagikan LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu LKPD ya, yang di dalamnya nanti juga sudah terdapat petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan kalian baca petunjuknya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LK. Kemudian untuk membantu kalian dalam pengerjaan LKPD ya, ini Bu Lali juga sudah menyiapkan ada modul ya, yang isinya tentang struktur dan fungsi sel yang nantinya akan membantu kalian dalam pengerjaan LKPD. Nah, nanti ketika kalian mengalami kesulitan atau tidak menemukan solusi dari permasalahan yang ada di dalam LKPD, silakan boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya yang ada di internet. Jika masih bingung lagi, boleh bertanya kepada Bu Lali. Ada pertanyaan? Akan saya berikan satu-satu ya. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan dikerjakan waktunya 20 menit.
Ada kesulitan? Ya, silakan tanya. Yang mana? Yang mana? Ada kesulitan? Yang mana? Mau tahu? Yang mana? Nomor 5 kali. Nomor 5 sama 12. Kenapa? Sama atau beda? Beda. Nah, beda. Nah, ini apa ini? Nomor 5 apa? RE. RE. Nomor berapa? 12 apa? RE Sama. Nah, kenapa kok ada nomor 5 sama 12? Sama-sama RE atau retikulum endoplasma. Bedanya apa? Kasar dan halus. Yang kasar yang mana? Ya, ada pertanyaan? Yang mana? Yang mana? Kenapa? Sambil ditulis nomor 5 kali nomor. Coba diperhatikan. Yang nomor 12, ya, nomor 12 ini ya. Ada bintik-bintiknya enggak itu? Ada. Yang nomor 5? Nah, coba kalian perhatikan, itu sama-sama organel namanya retikulum endoplasma. Bedanya yang ini tidak ada bintik-bintiknya, yang nomor 12 ada bintik-bintiknya. Coba kalian buka bukunya. RE ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Apa saja? RE kasar dan RE halus. Kenapa kok disebut halus? Karena tidak ditempeli ribosom. Tidak ditempeli ribosom sehingga terlihat halus. Kalau yang kasar? Nah, sehingga terlihat kasar. Berarti yang nomor 5 itu RE apa? RE halus. Ya, yang nomor 12 RE kasar. Tahu ya bedanya, paham ya? Ya, silakan bacakan. Ya, masih 5 menit lagi. Ayo diskusi. Nama Berjuta sama Bintang. Terus ini nak Dendi Heri. Gimana? Lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Ada pertanyaan? Ya ada. Kamu kok pinter kan? Ada kesulitan? Yang mana? Yang diganti yang mana? Ini nomor 10 stopasma. Ini yang nomor 10 stopasma. Jadi ganti. Yang ribosom berarti yang mana? 11. Tulisannya yang bagus, nanti nek baca tulisannya bisa dibaca. Sudah selesai ya semuanya, waktunya habis ya. Sudah selesai ya Nana ya. Waktunya sudah habis, silahkan mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi mana ya? Silahkan ya kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A. Struktur sel primary atau sel prokaryotik. A. DNA kromosom, B. pili, C. ribosom, D. granula makanan, E. plaket, F. DNA plasma, G. membran plasma, D. dinding sel, I. kapsul. 1. Nukleus, 5 F-galus, 6 sentriol, 7 mitokondria, 8 lisosom, 9 nukleoli, 10 sitoplasma, 11 ribosom, 12 RNA kasar, 13 membran sel. Baterai pembuluh endoplasma sudah menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat-zat ke dalam sel. Nukleus atau inti sel yang sebagai pusat pelaku sel. 6. Kloroplas berfungsi bertanggung jawab untuk mengirimkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat membuka sinar matahari menjadi energi kimia. 7. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Bagaimana pendapat dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yudianingsi dari kelompok 5. Apa yang akan terjadi jika inti sel diambil? Apa yang akan terjadi jika sel diambil? Sel tidak akan bisa tumbuh, bermetabolisme, bereproduksi, ataupun membentuk protein yang diperlukan sehingga sel akan mati. Sudah paham belum, Kak? Bagaimana? Ya, sudah paham? Sekian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi tadi, apa yang kalian ketahui tentang sel? Sel itu apa? Sel adalah unit terkecil dalam tubuhnya siapa? Makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu memiliki unit terkecilnya, yaitu sel. Nah, kita tadi sudah belajar bahwa sel itu berdasarkan ada atau tidaknya membran intinya menjadi dua, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apa perbedaannya? Sel prokaryotik tidak memiliki inti sel. Semua sel harus punya inti sel. Tidak punya apa? Membran inti. Ya, jadi semua sel punya inti. Bedanya prokaryotik dan eukaryotik itu adalah membran pada inti sel. Sel prokaryotik tadi punya atau tidak? Belum punya membran. Jadi sedangkan sel eukaryotik sudah memiliki membran inti. Paham ya perbedaannya? Terus sebutkan 3 bagian utama sel. Yang utama sel ada berapa? 3. Sitoplasma, organel sel. Jadi ada 3. Yang utama ya. Kemudian mengapa sel disebut sebagai kesatuan unit struktural dan kesatuan unit fungsional? Karena Makhluk hidup tersusun dari sel-sel sehingga terbentuk unit struktural makhluk hidup. tubuh makhluk hidup itu
sel-sel, sehingga makhluk hidup sel disebut sebagai unit struktural dari suatu makhluk hidup. Sekarang, mengapa sel disebut sebagai kesatuan unit fungsional? Karena seluruh fungsi kehidupan atau aktivitas kehidupan pada makhluk hidup berlangsung di dalam tubuh yang dilakukan oleh sel. Jadi semua fungsi yang ada di dalam tubuh itu dilakukan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kalau sel-selnya tidak berfungsi, maka makhluk hidup juga tidak akan hidup, karena fungsi-fungsinya semuanya dilaksanakan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi. Dari akan membagi gambar evaluasi, silakan kalian kerjakan. Jumlah soalnya hanya 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, isinya hanya berupa soal kuliah. Silakan bukunya disimpan di belakang. bahas bareng-bareng ya, satu soal demi soal. Soal yang pertama, diketahui ciri-ciri bagian sel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pelindung sel. Yang kedua mengendalikan pertukaran zat. Yang ketiga tempat terjadinya reaksi kimia. Nah, dari keterangan di atas bagian sel yang dimaksud adalah jawabannya soal nomor 2. Suatu organ dalam sel hanya dijumpai pada sel hewan, berbentuk bulat kecil, terletak di dekat inti dan berperan dalam pembelahan sel. Organel yang dimaksud adalah sitosom. Jawabannya nomor 3. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang sel, kecuali berarti yang bukan ya. A, B, C, D, E, C. Semua makhluk hidup tersusun atas sel yang sama. Nomor 4. Pasangan berikut yang merupakan ciri khas sel tumbuhan adalah sel dan kloroplas. Yang nomor 5. Membran sel sangat penting karena alasan berikut, kecuali yang A, B, C, D, A itu sifat diferensial. Yang benar apa? Bersifat semi. Silakan dikembalikan ke teman
pertanyaannya. Yang betul semua. Jadi yang betul 4. Tempat 1 ngacungnya nggak tinggi ya. 1, 2. Ya. Betul 3. Betul 2. Betul 1. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Kumpulkan hasil evaluasi. Belajar kita sudah selesai. Sebelum selesai, kalian mau bertanya kendala apa yang kalian alami ketika proses pembelajaran sebelumnya? Ada kendala? Ada kendala? Kendalanya apa? Ketika kalian melaksanakan pembelajaran? Sampai ada kendala nggak? Pembelajaran. Waktu presentasi. Waktu presentasinya kenapa? Kurang. Waktu presentasi apa waktu diskusi? Waktu presentasi kurang siap. Oh, waktu presentasinya kurang siap. Ada lagi kendala yang Dirasakan pada proses pembelajaran ini? Hilmi? apa? Waktu diskusinya? Waktu diskusinya kurang panjang. Yang lain? Masalah diskusi juga? Waktu diskusi? Ya. Bapak ya, baru belajar besok kalau pembelajarannya seperti ini terus nanti kalian akan terbiasa. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya Nana ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang transport zat pada sel. Ya, silakan dipelajari materi yang selanjutnya tentang transport zat. Ya, tetap semangat ya. Oke. Oke, kegiatan sudah selesai. Silakan dipimpin doa pada saat ini. Doa mulai. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya.